pagi semuanya. Selamat pagi Sobat Jeruk. Halo Kak Dewi, Kak Hibda, dan lainnya. Halo Kak Erlis. Halo semuanya, hari ini kita mau live Instagram. Kita bakalan menyapa nih satwa yang ada di Jeruk Soloju. Jadi sebagai informasi nih, per 1 September kemarin 2022 Jeruk Soloju itu tutup sementara. Jadi teman-teman mohon maaf belum bisa main ke sini karena sedang dalam perbaikan. Kak Zakia masih tutup. Iya Kak, betul sekali. Kira-kira tutupnya berapa lama ya? Rencananya sih sampai akhir tahun, tapi nanti tunggu informasi lebih lanjut ya. Kita buka lagi insya Allah akhir tahun, tapi nanti nunggu dulu info dari kami. Nanti kita update di Instagramnya Jeruk Soloju. Jadi tahan rindunya ya. Nanti kalau Jeruk Soloju sudah selesai pembangunannya, kita buka lagi. Oke, hari ini kita bakalan ngobrol bareng sama dokter hewan yang ada di Jeruk Soloju. Siapakah beliau? Nah, nanti kita langsung aja sapa beliau dan kita ngobrol-ngobrol bagaimana sih kondisi satwa sekarang. Oke, kita cari dulu sama dokter Nalia. Oke, mana ya? Tadi sih lagi jalan-jalan. Halo, selamat pagi. Kesini dok, biar kelihatan. Oh, iya. Gimana kabarnya hari ini dok? Kabarnya alhamdulillah baik. Harus baik. Alhamdulillah harus semangat. Oke, kenalan dulu dong dok. Namanya siapa? Terus sudah berapa lama nih kerja di Jeruk Soloju? Soalnya kita beberapa kali live dokter hewannya ganti-ganti. Macam-macam ya. Iya, macam-macam. Ya. Tapi kan udah pernah live juga kita. Ayo pernah ya. Mungkin ada yang baru kenal, biar kenalan lagi. Ya. Jadi perkenalkan, nama saya Nalia Yustika Indani. Kedengeran suaranya? Kedengeran. Oke, nama saya Nalia Yustika Indani, biasa dipanggil Nalia. Saya asalnya sebenarnya jauh nih, nggak dari Jawa Tengah, kebetulan dari Jawa Barat. Mungkin ada teman-temannya dari Jawa Barat. Oke. Udah berapa lama dok kerja di Jeruk dok? Sudah 2 tahun, menjalan 2 tahun baru nih, anak baru. Iya, anak baru. Oke. Oke dok, nih kita hari ini mau ngobrol nih. Jadi selama Jeruk Soloju tutup ini, gimana sih kabar satwa yang ada di sini tuh? Gimana makannya, kemudian vitaminnya seperti apa, perawatannya seperti apa, apakah mereka terganggu dengan pembangunan yang ada, mungkin bisa dijelaskan. Oke, jadi mungkin banyak yang baru tahu kali ya Mbak ya, kalau misalkan Taman Satwa Taru Jeruk ini atau Soloju ini sementara waktu sedang ditutup karena adanya peremajaan. Nah, adanya peremajaan ini pasti berdampak baik pada satwa, karyawan, dan semuanya yang ada di Taman Satwa Taru Jeruk ini. Kalau untuk hewannya sendiri pastinya berdampak mau sedikit ataupun besar. Jadi tapi kalau secara keseluruhan sih sampai saat ini alhamdulillah baik. Bahkan kita baru ada kedatangan keluarga baru nih dari kerbau bule sama linsang, tapi belum bisa di-share untuk sementara waktu. Jadi alhamdulillahnya dengan adanya peremajaan ini walaupun berdampak sedikit ataupun banyak, tapi tidak terlalu mengganggu dari segi hewannya itu. Nah, kalau untuk supportnya sih kita pastinya support vitamin ya, apalagi cuacanya ini udah mulai panas hujan gitu. Jadi support vitamin itu nomor 1, seminggu sekali sampai seminggu 2 kali tergantung hewannya. Kalau misalkan primata biasanya kita kasih langsung, jadi yang bisa dia punya langsung. Kalau misalkan kuku belah itu biasanya lewat pelet atau lewat bekatulnya, lewat pakannya. Kalau karnivor biasanya dimasukkan ke dalam daging gitu, vitamin pokoknya yang tidak mengganggu hewan itu. Takutnya kan kalau misalkan ada vitamin atau ada sesuatu yang baunya menyengat bagi mereka, biasanya mereka enggan tuh untuk makan. Jadi kita manipulasi sedikit pakan dan vitaminnya seperti itu. Wah, berarti untuk makanan, vitamin dan perawatannya masih berjalan seperti biasa ya dok ya. Oke, nah itu tadi teman-teman. Jadi banyak dok yang tanya sama Minwa nih, loh nanti satwanya gimana dong kayak gitu. Tapi sudah dijelaskan sama dokter Nalia kalau semuanya aman ya dok ya. Aman. Alhamdulillah. Oke. Berarti untuk perhatian untuk kepada satwa tetap ada perhatian lebih ya? Pasti karena mau bagaimanapun walaupun dia satwa liar,
mungkin bisa digarisbawahi kali ya, kalau misalkan satwa liar ini walaupun dia terlihat garang, walaupun dia terlihat kuat, tapi mereka itu pintar menyembunyikan rasa sakit mereka. Jadi sebenarnya walaupun mereka terlihat kuat nih di depan, tapi sebenarnya mereka rapuh juga gitu kan, kayak siapa gitu kan. Jadi kita perlu sedikit teliti dan peka terhadap kesehatan mereka. Jadi walaupun kelihatannya mereka itu baik-baik aja, tapi mungkin bisa jadi nanti mereka drop atau mereka stres. Nah itu yang benar-benar kita harus perhatikan. Apalagi permajaan ini kan terdampak kan, walaupun tidak banyak, makanya kita tetap support mereka dengan vitamin, terus ngecek harian, rutinan, pagi juga kita lihat gimana kondisi mereka seperti itu. Kalau untuk perawatannya sendiri dok, kalau di hari biasa tadi mungkin bisa sudah dijelasin ya, mungkin nanti lebih detail lagi. Kalau perawatannya sendiri hari biasa sama saat peremajaan ini ada perbedaan nggak? Kayak kalau seperti ngecek kesehatan biasanya mungkin berapa hari sekali atau berapa jam sekali. Nah kalau pas ada peremajaan ini ada perubahan-perubahan kayak gitu nggak? Kalau di permajaan sekarang sih kebetulan belum ada. Belum ada, jadi masih sama ya? Masih sama, paling kita ngelihat lagi, misalkan yang biasanya seminggu 2 kali kita kasih vitamin, ini mungkin kita tambahin seminggu 3 kali, karena kita lebih mengutamakan dari pakannya kan. Jadi diusahakan pakannya itu tetap baik, diberinya tepat waktu, dan juga porsinya sesuai sama kebutuhan mereka. Nah vitamin itu kan hanya untuk menunjang kesehatan mereka aja. Kalau misalkan dirasa kayaknya butuh lebih nih vitaminnya, atau kok kayaknya hewannya agak-agak lesu ya karena pembangunan ini kok kayaknya agak stres, baru kita tambahin frekuensinya biasanya vitaminnya. Tapi kalau secara keseluruhan sih sama seperti biasanya. Nah kalau jenis satwanya sendiri dok, sama jumlah satwanya sekarang tuh di Juruk Solo Zoo ada berapa sih? Kalau untuk satwanya di Solo Zoo, apa kita manggilnya apa ngomongnya ya? Solo Zoo aja. Solo Zoo ya? aja. Di Solo Zoo ini ada 76 jenis satwa. Kalau populasinya sekitar 400 populasi. Jadi ke sebagian besar itu mungkin 70%-nya unggas. Misalnya ada kuku belah, ada reptil, ada karnivor juga ada, dan mamalia seperti itu, primata. Kalau dari banyaknya satwa yang ada itu tadi dok, yang rentan stres, satwa apa itu dok? Yang paling rentan stres itu pasti semua ya, rentan stres ya. Tapi yang perlu banget biasanya kita perhatikan itu saat evakuasi itu adalah rusa-rusaan. Jadi rusa-rusaan itu walaupun dia lucu kecil gitu kan, tapi kalau pada saat evakuasi itu yang sangat perlu kita perhatikan, karena dia kan kakinya kecil, terus mereka itu sangat mudah stres. Kalau stres mereka udah muter-muter, terus nanti ngap terus nanti bisa langsung drop kayak gitu. Jadi biasanya rusa-rusaan nih, kuku belah yang kecil-kecil ini, apalagi kalau misalnya mereka lari-larian, takutnya nanti ketubruk sama teman yang lain atau bagaimana, patah tulang itu tuh, atau luka-luka kecil itu paling sering tuh kalau di kuku belah. Nah berikutnya itu biasanya burung-burungan juga. Kalau burung-burungan itu seperti raptor atau apa, kalau misalkan ada bunyi atau satwa yang barang-barang proyek itu yang baru mereka lihat atau terdengar, itu biasanya mereka muter-muter tuh di kandang. Nah kalau yang lainnya juga biasanya beruang itu kalau di sini kalau ada alat berat yang kelihatan sama mereka atau kedengeran sama mereka, biasanya mereka langsung stres. Sama kalau burung-burungan selain raptor juga kasuari juga di sini kalau dia udah ngelihat ada sesuatu yang baru di depan mereka, biasanya mereka tuh susah tuh makannya. Nah itu yang harus kita perhatikan tuh, satwa-satwa yang emang terlihat rentan. Kalau misalkan yang lainnya kayak kerbau bule, dia tuh biasanya lebih kuat tuh karena mungkin dia udah terbiasa kali ya sama keramaian gitu. Nah kalau kayak gitu solusi dari dokter dan teman-teman konservasi gimana dok? Biasanya kalau kita pasti mengevakuasi. Biasanya kalau mereka pindah ke tempat yang lebih aman dan lebih nyaman untuk dianya. Jadi kita cari lokasi-lokasi mana, dan ini pastinya membutuhkan banyak kerjasama ya. Jadi dari bagian apapun itu ikut adil. Jadi kita cari lokasi-lokasi yang memungkinkan si hewannya ini bisa kita pindahkan. Jadi kita buat kandang sementara, atau kita mungkin punya kandang karantina kan, ada di karantina. Nah itu kita taruh tuh mereka di situ, kita pindahkan mereka supaya diharapkan dengan lokasi yang aman dan terhindar dari suara-suara, dan juga adanya alat-alat berat itu diharapkan imun mereka dan juga kesehatan mereka tetap terjaga seperti itu. Oke. Kalau dari teman-teman gitu ya, dari teman-teman konservasi ya.
Oke. Nah dok, ini ada yang nanya nih tadi nih. Nah, sebenarnya berapa sih dok biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pakan dan vitamin satwa yang ada di jeruk? Nah, ini tadi ditanya nih, kalau jeruk tutup gimana nih dengan pakannya? Bagaimana cara kita memenuhi kebutuhannya? Nah, sampai sekarang gimana nih dok? Nah, kalau sampai saat ini sih alhamdulillah ya, kalau dari Solo Zoo ini kita masih ada ya, dan alhamdulillah juga kita terbantu kan nih dengan banyak pihak dari yang sebelumnya tuh kami sangat berterima kasih juga, banyak dari bisa disebutkan nggak nih? Bisa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Jadi kemarin itu kebetulan kita dapat dari BPD ya, BPD nggak salah, terus BNI. Nah itu membantu sekali. Jadi mereka spesifik untuk pakan dan obat-obat hewan gitu. Nah itu bantuan-bantuan seperti itu pun juga sangat dibutuhkan ya. Dengan walaupun saat ini kami masih bisa, alhamdulillah masih ada, tapi alhamdulillahnya lagi kita punya banyak perbantuan dari luar gitu. Jadi untuk sampai saat ini sih alhamdulillah kebutuhan pakan, kebutuhan obat, kebutuhan apapun yang ada di lapangan saat ini berjalan seperti biasa. Oke. Nah itu tadi teman-teman sudah dijelaskan sama Dokter Nalia ya. Jadi jangan khawatir, semua kebutuhan pakan dan vitamin satwa yang di sini tetap terpenuhi. Nah mungkin teman-teman juga yang punya komunitas atau punya tim, nah mau membantu kita juga boleh. Nanti langsung bisa DM ke Minwa atau langsung bisa WA ke Minwa di nomor 082138556866. Nah kita sangat sekali terima kasih jika terbantu dari teman-teman dan tim ya. Oke dok, kita mau lihat satwa dong. Kira-kira apa yang bisa kita kunjungi hari ini ya? Kebetulan nih hari ini sebenarnya kita ada jadwal untuk pemindahan singa dan beruang. Jadi maaf nih kalau penampilannya kurang kece ya. Nggak apa-apa, yang penting informasinya terus sampai. Mantap. Oke, terus? Karena kita lagi ada pemindahan beberapa satwa, jadi mungkin yang sekarang bisa dilihat yang kuku belah kali ya. Jadi kalau di Taman Satwa Taru Juruk ini kita punya beberapa koleksi rusa ataupun antelop. Mungkin masih banyak yang belum tahu ya perbedaan antara rusa dan antelop. Mungkin bisa dilihat lagi tuh, di scroll lagi di bawah kan. Ada tuh, kita udah ngejelasin. Ada rusa, ada juga antelop. Nah kalau yang saat ini tidak terdampak di peremajaan ini, yang rusa dan juga antelop ini ada rusa timur nih. Rusa timur lagi pada makan ternyata di sana. Jadi cuek mereka kalau misalkan udah makan. Terus ada lagi kalau antelop, boleh jalan-jalan? Boleh. Suka dong teman-teman bisa jalan-jalan ya. Jadi nggak apa-apa ya Minwa ya, kita cuma di daerah sini aja ya. Nggak apa-apa. Jadi ini tadi, ini juga ada kita tunga di sini. Lagi pada istirahat. Nah ini juga ada baru nih, baby juga nih, belum lama. Beberapa bulan lalu lahirannya. Ada 2 sebenarnya, tapi kayaknya satunya biasanya sembunyi. Kalau Nah ini si tatunga teman-teman. Tatunga tuh bukan asli Indonesia ya, tapi dia salah satu yang menarik daya tariknya di sini karena dia punya corak yang khas. Siapa yang bisa dipanggil? Malu atau kita Terus aja dok. rusa boleh. Jadi di sini ada antelop, terus ada rusa sambar juga. Rusa sambarnya pasang nih. Oh ini lagi coba di breeding nih. Ya, makanya kita taruh sini. Oh malu-malu dia. Mau tapi malu. Nanti kita bisa lihat di perbedaannya antara rusa sambar. Jadi rusa sambar ini salah satu rusa yang paling besar ukurannya di antara rusa-rusa lainnya. Dia asli Indonesia sih. Kak Sriono, ada unta nggak kak? Ada. Cuma Ada unta. kita belum bisa dikunjungi. Nantilah kapan next time kita ke unta. Boleh, nanti kita ngobrol-ngobrol tentang unta ya. Iya. Jadi ini kalau misalkan rusa nih peranggahnya baru copot nih, dan ini baru nih. Peranggah baru nih.
baru numbuh lagi. Dia masih mau ternyata. Oh itu ya Jok, jadi perbedaan antelop sama rusa mungkin bisa dari telinga. Bisa. Jadi kalau misal salah satu perbedaan antara rusa dan antelop, kalau rusa itu dia ranggahnya ini bisa copot. Nanti ini lama-lama dia mengeras bentuknya. Ini masih ranggah baru nih, nanti dia copot. Kalau antelop dia itu bukan biasanya, si ranggahnya ini dia nggak bisa copot. Dan kalau rusa-rusa ini dia bercabang ya, ranggahnya. Kalau antelop, kalau misalnya kita nengok samping nih ke tetangga samping, itu dia lebih berulir biasanya si tanduknya itu tuh, ranggah atau tanduknya itu jauh ya, kali ya. Nah ini kalau lihat tuh itu tuh berulir gitu tuh. Nah dan itu nggak bisa copot kalau misalkan antelop. Kalau rusa itu biasanya copot, satu musim tuh copot, satu musim copot gitu. Oke. Kita mau kemana lagi? Ke rusa yuk. Jadi di sini kita ada kandang rusa yang cukup besar dan mereka sangat-sangat berani. Wow, kita mau menyapa rusa. Halo Kak Dokter, halo Kak Intan, halo Minwa, halo, lama tidak berjumpa. Febri, buka tanggal berapa ya? Kita rencananya masih lama Kak, akhir tahun rencananya. Tapi nanti Minwa update lagi ya di postingan kita kalau sudah mulai buka. Selama kita masih tahap pembangunan dan revitalisasi. Oke, hari ini kita lagi ngobrol sama Dokter Nalia. Kita ngobrol tentang kondisi satwa saat peremajaan. Dan alhamdulillah tadi sudah dijelasin sama Dokter Nalia kalau semua kondisinya sehat dan terpantau baik. Vitamin makanya semua terpenuhi karena banyak pihak yang membantu dan support kita. Nah buat teman-teman yang punya komunitas yang mau membantu kita, bisa langsung. Wah ini rusa apa ini Dok? Ini namanya rusa timur. Jadi dia hampir mirip sama rusa sambar, tapi ukurannya lebih kecil daripada rusa sambar. Kalau bisa dilihat nih tanduknya nih, ada yang kecil nih. Itu yang baru tanggal ya? Baru tanggal, nanti dia bisa panjat sepanjang yang tadi rusa sambar. Terus nanti dia bisa mengeras. Mengerasnya tuh kayak gini nih. Wah nggak kelihatan sini. Nah dia tuh mengeras kayak gitu tuh. Kan beda ya sama yang baru di situ. Nah ini keluarganya di sini. Ini Wah, kecil kok udah itu? Apa? Kecil kok udah keras? Iya berarti dia baru. Oh, Dia gitu. baru numbuh. Nanti lama-lama dia tanggal, terus nanti mulai numbuh lagi, mulai nambah satu. Nanti tanggal lagi, nanti mulai lagi manjang. Nanti bisa nambah lagi itunya apa tuh? Alurnya ya. Yang Mila mau coba ngasih makan juga. Bisa. Tadi udah cuci tangan ya. Jangan lupa kita cuci tangan. Makasih. Coba nih. Kita mau ngasih wortel. Wortel. Bisa dikasih rumput, saya mau dikasih rumput. Oke, kita sapa-sapa dulu. Aku nggak disapa nih Min. Halo Kak Dwi, semangat kerjanya ya. Ya, lama juga ya nunggu akhir tahun. Ya, biar rindunya nanti semakin kuat. Jadi nanti kita punya wajah baru. Bener yang banget. Diharapkan bisa lebih memberikan kesan baik lah. Iya, kepada betul sekali. teman-teman Umi, semoga Desember sudah buka, liburan sekolah bisa main ke Juruk yang baru. Amin. Amin. Halo, Seruling Mas. Halo. Ditunggu wajah barunya untuk Solo Zoo. Oke, amin. Amin. Minta doa restunya semuanya ya. Semoga pembangunan di zoo lancar. Kak Wahab. Halo Dok Justika. Kalau ada satwa liar yang dipelihara oleh seseorang, misalnya kandangnya sudah tidak memadai, apakah bisa dipindahkan atau dititipkan ke Juruk? Waduh, kalau itu sih kita harus ke BKSDA dulu ya. Kalau dulu mungkin kita bisa langsung menerima, tapi untuk saat ini atau dengan peraturan yang baru nggak bisa langsung masuk ke lembaga konservasi. Jadi untuk satwa-satwa, kalau misalkan ada teman-teman yang lihat tetangganya melihara satwa liar, terutama satwa liar yang dilindungin, diusahakan untuk dilaporkan ke BKSDA terdekat. Nanti dari BKSDA itu baru mereka yang menentukan apakah satwa itu bisa dirilis ataukah satwa itu perlu nakal banget. Jadi bisa ditaruh sama BKSDA atau harus bawa ke kebun binatang seperti itu. Oke, nah itu tadi ya Kak siapa tadi yang tanya? Kak Wahab, Dia ya. konservasionis tuh.
Oh, itu temannya dokter. teman saya. Oh, halo Kak Wahab, temannya dokter Nalia. Enggak, jadi mungkin informasi juga buat semuanya. Jadi kalau ada yang nemu satwa liar, langsung aja lapor ke BKSDA. Nanti bisa WA Minwa di nomor 082138556866, nanti pasti nomornya BKSDA. Boleh. Atau langsung bisa langsung di DM aja di Instagramnya BKSD. Oh iya, betul. Oh, langsung diinfokan BKSDA ya. terdekat ya. Oke, semangat Dok Nalia dari Yumna. Oh, Yumna juga teman saya. Oh, Yumna temannya juga. Oke. Halo Kak Febri, setelah revitalisasi semoga semakin nyaman buat piknik Yamin. Amin. Amin doanya ya. Oke. Tiwi, semangat Dokter Nalia. Wah, temannya juga nih. Oh, fansnya banyak banget ya Mbak Nalia ya. Semoga segala selesai. Anak saya sudah minta lihat gajah lagi. Boleh Amin. banget. Gajahnya Oke. juga pasti kangen banget nih untuk dikunjungi sama teman-teman. Oke, kapan-kapan kita live lah lihat gajah. Boleh, nanti kalau kandangnya udah jadi ya. Oke, kita bisa siap. bareng. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan Dok buat teman-teman follower Juruk Solo Zoo. Kira-kira apa pesannya buat mereka? Mungkin yang pertama terkait sabar menunggu revitalisasi, dua mungkin terkait satwa liar tadi. Monggo silakan sebagai Oke. closing. Sebagai closingnya ya. Iya. Jadi kalau dari kami sih harapannya pasti kita sabar dulu nih untuk menunggu beberapa bulan ke depan, dan harapannya kalau misalkan Juruk ini buka, kita bisa memberikan wajah baru kepada teman-teman. Doakan juga semoga perjalanannya dan pekerjaannya lancar. Iya. Doain juga satwa-satwanya, jangan lupa nih teman-teman jaga kesehatan juga. Yang punya hewan peliharaannya juga dijaga hewannya. Terus tetap semangat dalam menjalani hari. Kemudian apalagi ya, mohon doanya sih, kita sih lebih ke mohon doanya. Terus mungkin teman-teman ada yang mau bantu, boleh banget nih ya kan, hubungin Minwa. Iya. Terima Boleh kasih banget. Terima kasih Dok. juga udah Oke. bergabung, udah mau ketemu sama kita. Nanti kita bisa next mungkin kemana-mana kali ya. Iya, siap. Mohon doanya aja sih sekarang. Semoga Oke. semuanya berjalan. Nggak ada yang nggak sabaran. Oke, terima kasih Dokter Nalia. Selamat bekerja kembali. Terima kasih atas waktunya. Dadah. Oke. Oke, teman-teman. Ada yang masih tanya ya? Apakah bisa jika kita menghibahkan hewan ke Juruk Solo Zoo, Min? Mohon maaf ya, tadi udah dijelaskan sama Dokter Nalia, nggak bisa. Langsung hubungi aja BKSDA. Oke teman-teman, itu tadi ngobrol kita singkat, padat, dan semoga mengedukasi semuanya dengan Dokter Nalia. Nah, jangan lupa buat teman-teman harap sabar sampai kita buka kembali. Dan info juga dari Minwa, kita punya program peduli konservasi satwa Juruk Solo Zoo. Buat teman-teman yang punya komunitas yang mau berbagi atau membantu kebutuhan pakan satwa dan juga kebutuhan vitamin kita selama kita tutup, bisa langsung hubungi Minwa ya. Oke, HTM-nya berapa Kak? Sementara kita off dulu Kak, kita closing sementara. Jadi untuk HTM-nya nanti mungkin diinfokan lagi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di live berikutnya. See you.